Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Ambo Teknik. Pada video kali ini aku akan membahas tentang job 4, tapi di sini mereknya itu job 8 karena beberapa job itu aku hilang ke format, jadi yang ada cuman job 8 gitu ya, tapi aku namanya di sini job 4 supaya teman-teman gak bingung. Dan di sini di job 4 ini akan membahas tentang pengujian port paralel, dimana ini lebih kompleks lagi. Kita udah pakai display di luar, udah pakai layout, jadi nggak hanya simulasi di DLP7-nya aja gitu. Dimana di sini ada tuh 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui posisi pin dari data line, yang kedua posisi pin dari status line dan control line, lalu membangun aplikasi IO port paralel untuk menguji posisi pin port paralel. Berarti kita masih lakukan pengujian dengan input outputnya si port paralel ini ya. Lanjut. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih penasaran apa itu port. Di sini sedikit aku jelaskan. Port ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral lainnya. Seperti ini ya, salah satu contoh port. Bukan hanya ini yang port, tapi ini adalah salah satunya. Gitu ya. Dan seperti ini ya, port itu mereka punya data sendiri-sendiri dan fungsi sendiri-sendiri setiap colokannya ini. Nah, ini juga port tapi USB, tipe USB gitu ya. Banyak jenis port, ada serial, paralel, USB, SCSI, inframerah dan lain sebagainya gitu. Nah, namanya port tentu ada IO-nya, input outputnya gitu ya. Dan di sini kita mau lakukan pengujian sih ya di job 8 ini, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah interface pada komputer di mana port paralel LPT10 itu alamatnya sekian-sekian gitu ya. COM1 itu sekian, COM2-nya sekian, keyboardnya sekian, mouse-nya itu. Jadi kita itu lebih sesuai gitu ya. Jadi lebih apa yang kita simulasikan itu akan muncul sendirinya di alat praktek simulator kita gitu ya. Nah, ini mesti teman-teman ingat sih ya, di pin berapa aja. Di pin 2 dan sampai dengan 9 itu line data 8 bit gitu ya, out gitu. 1, 14, 16, 17 itu in out. Kalau 10, 11, 12, 13, 15 itu in gitu ya. Terus di screen sih dan harus diingat gitu. Nah, ini untuk perbedaan prosedur dan fungsi IO-nya. Ini untuk input, ini yang output. Jadi beda ya teman-teman untuk pemrogramannya gimana. Lalu apalagi ya? Nah, lalu di sini ada uji data line, control sama status line gitu ya. Kalau di gambar ini sih kurang jelas banget, kurang paham kita gitu. Tapi nanti ketika teman-teman udah praktek di labor, nanti akan ke gambar sih gimana uji data ini. Nah, gambar kerjanya masih sama seperti biasa. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi untuk memeriksa pin dari line data pin 2 sampai dengan 9. Nah, di sini kita pengujian port paralel. Nah, kita bisa masukin datanya di sini. Sayang aku nggak bisa simulasiin karena ini udah nggak ketemu di mananya, udah ketumpuk-ketumpuk banyak banget file. Dan kita bisa cek di sini dan kita bisa close-kan gitu ya. Dan ini untuk program yang dia gunakan, dan ini untuk pengecekannya. Untuk datanya ini masih belum keisi karena masih di langkah kerja. Lalu yang kedua yaitu menguji line status dan line control. Kita bisa pakai angka desimal dan heksadesimal gitu ya. Nanti juga ini untuk programmingnya, dan ini untuk tabel kerjanya. Nah, di sini apa ya? Sedikit sih aku jelasin tentang pengujian port ini, dimana di implementasinya kita masih gunakan port word dan port byte gitu, stand call, eksternal dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan gitu kan, kita bisa memasukkan data itu dalam aplikasi dengan bilangan desimal or heksadesimal, tergantung dengan teman-teman maunya apa. Dan ini adalah hasil uji portnya gitu. Ketika dia 1 hour ini ya, nah waktunya sekian, port berapa yang hidup,
ternyata port 2 hidup, lalu port 3, port 4, port 5, port 6, dan dia berderet seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga pengujiannya bagaimana? Pengujian ini menggunakan LED, jadi teman-teman nggak ngeraba-ngeraba lagi, ini udah tampil, udah muncul di hadapan teman-teman dengan LED gitu. Itu juga dengan desimal dan heksadesimal gitu ya. Hanya aja variasi waktu dan portnya itu tergantung teman-teman mau pasangnya gimana gitu. Juga tergantung dengan instructions dari dosennya masing-masing gitu. Kalau aku ya seperti ini, nanti akan didapatkan seperti ini ketika di saat tidak ada pin yang digroundkan, maka didapat line status desimalnya berapa, heksadesimalnya berapa, kontrolnya berapa gitu ya. Lalu ketika pin 10 digroundkan, apa yang terjadi, pin 11 digroundkan, 12 digroundkan, sampai dengan pin terakhir gitu. Nah, dan ini adalah kesimpulan yang dapat dari pengujian port paralel, di mana port ini merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan gitu ya. Dia ada register data, status, dan kontrol gitu ya. Umum gitu, general banget sih kesimpulannya dari aku gitu. Karena masih pengenalan kayak job 1, tapi ini bedanya dengan port yang bisa kita lihat simulasinya. Oke teman-teman, mungkin aku rasa di job ini nggak ada yang terlalu bingung karena masih pengantar gitu. Kita sekian dulu ya di job ini. Nanti kita lanjut ke job berikutnya yang lebih ya hektik dan memusingkan kepala. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.